huruf inna tersebut, maka faedahnya adalah untuk menafikan keraguan yang ada pada waham manusia. Maka salat itu memiliki faedah yang cukup besar, cukup raya makna faedah, cukup raya faedah yang dikandung oleh sembahyang. Putra faedah adalah dapat mencegah manusia yang mengerjakan salat tersebut daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka legedayo yang kali tak kerjakan salat, bahkan perbuatan kejinya, bahkan perbuatan mungkarnya hantar lepas daripada gedanyo, maka harus gedanyo koreksi kembali salat yang gedanyo kerjakan nyo belum sempurna. Mungkin ilmu yang gedanyo golong sip di dalam ilmu pengetahuan tentang salat tersebut. Maka salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri wa muftadamatun bitaslimi. Salat itu adalah ucapan-ucapan ataupun bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memiliki beberapa syarat tertentu. Adapun menyogedanyo gari, menyogedanyo bagi-bagi rukun sembahyang yang hebat, ataupun disebut di dalam kitab yang lain rukun sembahyang yang petlah, disebut di dalam kitab yang lain rukun sembahyang 18. Maka gedanyo berubut rukun sembahyang yang hebat dibagi dalam heboh kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan rukun qauli, kelompok yang kedua disebut dengan rukun fi'li, dan kelompok yang ketiga disebut dengan rukun qalbi. Maka yang harus gedanyo pahami adalah rukun qalbinya kiban peraturan rukun qaulinya takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tasyahud akhir, salawat dan salam kiban peraturan masing-masing daripada rukun tersebut. Menancit rukun fi'li dengan gedanyo mengerti peraturan daripada masing-masing rukun tersebut, maka ilmu salat gedanyo akan terlepas daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi menyonyo masa dumno ungu dekadungu bandung mantap baru dapahami rukun sembahyang hebla. Yang pertama niat dua tegebil berdiri, kibat niat hanam fum, kibat tegebi, kibat peraturan tegebi hanam fum, kibat peraturan berdiri hanam fum, kibat peraturan Fatihah hanam fum. Putra yang mufum hanya rukun sembahyang hebla sebagaimana yang dimengerti liane gedanyo yang mendang ubit-ubit nyo golong sip tuku-tuku para hadirin sekalian. Marilah sama-sama gedanyo perbaiki ilmu pengetahuan gedanyo tentang fikih sehingga ibadah yang gedanyo kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu terlepasnya daripada rukun-rukun Islam yang mengenai dengan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kemudian ilmu yang ketiga yang wajib gedanyo tuntut adalah ilmu tasawuf. Sesudah adanya tauhid, gedanyo berakidah dengan baik di dalam agama Allah. Kemudian gedanyo nafiqah, ibadah yang gedanyo kerjakan nepoten li malaikat, nepoten li Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat yang siati akan gedanyo kerjakan nepuh nilai li Allah, nepuh nilai li malaikat sekuruplu, nepuh nilai li Allah sertu. Maka untuk terjaga nilainya sampai gedanyo tahu dalam kubunya yang tukus sekalian, sembahyang luhur, maghrib, asar, isya, subuh, dan sembahyang sunat yang gedanyo kerjakan wirid, ratib dan lain sebagainya, nyom mandumna nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandumna imbalan diberikan oleh Allah, yaitu berupa pahala yang mungkin pahalanya hendak tagalan le gedanyo, bahkan dikarenakan gedanyo mandang berada di alam nyata, sedangkan pahalanya
Dosanya adalah merupakan alam gaib, sehingga kita berada di alam gaib, maka sesuatu dan segala yang gaib-gaib akan dikatakan duna pahala kita udah mati. Maka pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, wakaf ke masjid, infak kita makdum dan nilai dan imbalan Allah Subhanahu wa taala yang kalian disediakan. Makdum diponten oleh Allah, maka nilai yang diberi oleh Allah untuk terjaganya yang maka diperlukannya ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu bukanlah dari pakaian seseorang yang dikenakan. Tasawufnya kan dari pakaian yang dipakai oleh orang, sehingga disegani, dihormati dan dimuliakan oleh orang banyak. Bahkan di dalam ilmu tasawuf tersebut disebutkan, janganlah engkau jual akhiratmu dengan duniamu. Kepu depangkat tunggu mangan dipulia lego, kepu dan semua tunggu mangan disayang lego, mangan diberi sedekah lego. Maka nyo mandum-mandum adalah nilai-nilai yang kata publo agama dengan dunia, yang kata publo akhirat gedenya dengan dunia. Maka tasawuf itu adalah ilmu untuk menjaganya hati, untuk terjaga amalan, untuk terjaga ibadah. Dumna kagu konten ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat sehat dumna diberi nilai oleh Allah serdoga, sikur ploga, 80 ataupun lain sebagainya. Untuk terjaga nilainya sampai mati, nyo memerlukan ilmu tasawuf. Kibat terjaga nilainya, baik takabur, karena takaburnya dapat dikurung nilai ibadah kitanya. Baik sombong, baik ria, baik hasud dan lain sebagainya yang merupakan penyakit-penyakit hati. Intinya adalah tasawuf itu menjaga raja kita, yaitu hati yang ada di dalam tubuh kitanya manusia. Wajib tunggu para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tasawuf, nalhebong perkara pada tubuh manusia yang memerlukan kepada makanan. Lebo anggota manusia ataupun lebo hal yang pada tubuh manusia memerlukan kepada makanan. Apabila hana beri makanan, maka lebo perkaranya akan dialih sehingga tubuh kitanya hana sehat. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah perut, yang ketiga adalah ruh yang di dalam tubuh kitanya. Akal memerlukan kepada makanan, perut juga memerlukan kepada makanan, dan ruh yang di dalam tubuh kitanya juga memerlukan kepada makanan. Di mana heboh hal tersebut dan heboh makanan tersebut bekerja sama untuk meloloskan seseorang menuju kepada ridhanya Allah, ataupun tiga hal dan tiga makanan tersebut bekerja sama untuk menjerumuskan seseorang hamba Allah di dalam murkanya Allah. Adapun yang pertama akal, dia memerlukan kepada makanan. Maka versi makanan yang diperlukan oleh akal dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah ilmu yang mudarat. Apabila ilmu yang manfaat yang diberikan kepada akal, insya Allah maka akal bedanya akan sehat. Akan tetapi apabila ilmu kemudaratan yang diberikan kepada akal bedanya, maka akal bedanya hana sehat. Kemudian perut yang bedanya memiliki memerlukan kepada makanan juga memiliki dua versi. Yang pertama, makanan yang diberikan kepada perut bedanya adalah labelnya halal.
halalan thayyibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita usahakan tip-tip urang, yang kita minta tip-tip urang, makanannya berlabel dengan label halal yang kita berikan ke perut, maka perut kita akan sehat. Akan tetapi apabila makanan yang kita berikan ke perut adalah makanan yang labelnya haram, maka perut kita hana sehat. Yang ketiga adalah ruh. Ruh juga memiliki dua versi makanan. Yang pertama adalah amalan yang kebajikan. Apabila kita bubur amalan kebajikan, nyan adalah merupakan makanan yang sehingga ruh yang di dalam tubuh kita akan betah untuk berada di dalam tubuh kita. Akan tetapi apabila amalan yang maksiat yang diberikan makanan kepada ruh kita, maka ketahuilah ruh yang di dalam tubuh kita tip uro tip saat akan dimenggerak-gerak dilaketupit daripada tubuh kita. Maka hubungannya dari lehe macam makanan dan lehe bohal yang di dalam tubuh kita. Apabila akal kita tak berikan makanan yang sehingga akal kita sehat, maka hasil daripada pemandang yang disemikir akal tente atra yang maka akan diekspor ke anggota tubuh yang bak tubuh kita. Dan tubuh kita pula puno kali hiasi, kalau kita berikan makanan yang yaitu yang berlabel halal, akal disemiki yang tubuh dipajuh atra yang leprut dicerna atra yang maka anggota tubuh kita pasti akan ringan, pasti akan mudah untuk bergerak di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya adalah makanan untuk roh yang di dalam tubuh kita. Namun apabila sebaliknya akal diberikan makanan yang hanaga, perut diberikan makanan yang harum, sehingga atra hanaga yang disemiki oleh akal, atra hanaga yang dipajuh oleh perut, sehingga tubuh akan perat, sehingga tubuh akan untuk dipuput bud yang sehingga akan menghasilkan bud yang hanaga dikubah sembahyang, dipuput maksiat, main judi dan lain sebagainya, yang mandum-mandum adalah merupakan makanan yang hanaga untuk roh yang di dalam tubuh kita. Maka tunggu-tunggu para hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mantangna diberikan kesempatan oleh Allah, selagi kita mantang menjadi umatnya Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya setiap tahun, maka marilah sama-sama kita harus betul-betul menjadi umat Nabi yang mencintai Nabi dengan cara mengikuti ajarannya. Dan ajaran yang sangat berharga di dalam syariat Nabi adalah ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu pengetahuan agama. InsyaAllah dengan adanya ilmu pengetahuan agama, ibadah yang kita kerjakan han sia-sia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka pantang kekurangan ataupun kejanggalan daripada ulun tuan, mohon diperbanyakkan maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم فقهنا في الدين ولا تجعلنا من الجاهلين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله ولذكر